Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Zulkarnain. Kali ini kita masuk di part keduanya. Bagi teman-teman yang ketinggalan part satunya, saya ada membuatkan link di description. Teman-teman bisa tonton yang part satunya ya. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go. Sebenarnya ibu ini heran, Li. Kenapa sih kamu harus nyuruh bapak sama ibu kamu nggak jujur soal pernikahanmu pada Aira? Dani sedang duduk di serambi rumah orang tuanya sore itu dengan sang bapak saat ibunya ikut bergabung. Ini di luar rencanaku, Bu. Aku nggak menyangka Aira akan tahu soal pernikahan ini. Awalnya aku bermaksud merahasiakan ini dari Aira dan anak-anak. Aku ingin memberi mereka kejutan bahwa ini memimpin kantor cabang baru. Momennya tepat pas lebaran aku dipindahkan ke sini. Nggak taunya Aira malah datang ke pernikahanku dan Soraya. Aku juga nggak tahu dia dapat informasi itu dari siapa. Dani terlihat frustrasi saat mengatakan semua itu. Bagaimanapun, dalam hatinya tak pernah ada niat untuk menyakiti Aira, apalagi anak-anaknya. Namun hasrat lelakinya yang meronta saat berjauhan dengan sang istri selama berbulan-bulan membuatnya jatuh dalam pelukan karyawan barunya yang baru 2 tahun bekerja di kantor itu. Soraya, wanita cantik yang begitu menggoda itu, adalah teman ngobrol yang sangat menyenangkan kala itu. Apalagi dia berasal dari daerah yang sama dengan dirinya. Dani lupa diri dan kemudian jatuh cinta. Dia lupa bahwa ada Aira dan anak-anaknya yang selalu setia menunggu. Awalnya, hubungan Dani dan Soraya hanya sebatas atasan dan bawahan. Saling ngobrol, saling curhat, dan saling bernostalgia dengan kota tempat kelahiran mereka masing-masing. Sama-sama hidup jauh dari keluarga membuat mereka makin dekat dari hari ke hari. Ditambah lagi dengan wajah dan penampilan Soraya yang begitu cantik dan seksi membuat Dani tak kuasa lagi menahan diri. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin hubungan lebih dekat. Dan saat suatu hari Soraya memberitahu bahwa dirinya hamil, Dani menjadi panik luar biasa. Bagaimana tidak? Tahun ini atasannya sudah menjanjikan untuk dipindah ke kota kelahirannya untuk memimpin kantor cabang baru. Betapa bahagianya dia akan bisa selalu bersama dengan anak istrinya yang sudah sekian tahun berpisah jarak itu. Namun kehamilan Soraya memporak-porandakan semuanya. Wanita itu mendesak untuk segera menikahinya. Dia mengancam akan mengatakan hubungan mereka dengan Aira jika sampai tidak dinikahi. Parahnya, Dani harus mengaku bahwa dirinya adalah seorang duda pada orang tua Soraya. Soraya tidak ingin kehilangan Dani, sementara orang tua Soraya yang merupakan orang lumayan terpandang di kotanya tidak bisa menerima jika memiliki menantu seorang lelaki yang sudah beristri. Dan itulah awal petaka bagi Dani. Dia terjebak dengan permainannya sendiri. Permainan yang dianggapnya sepele ternyata menghancurkan mahligai pernikahan yang sudah dibinanya selama bertahun-tahun dengan Aira, istrinya yang tidak pernah banyak menuntut dan mengeluh itu. Yang sudah terjadi, ya sudah biarkan saja. Dan kali ini si bapak yang bicara. Kamu laki-laki, wajar jika memiliki istri lebih dari satu. Toh, kamu juga mampu menghidupi keduanya. Bapak sih tidak masalah kamu menikah lagi. Itu hak kamu. Yang sekarang harus kamu pikirkan adalah bagaimana caranya kamu memperbaiki hubunganmu dengan Aira dan anak-anakmu. Anak-anakmu terutama punya 2 istri itu nggak masalah. Yang penting mereka berdua bisa saling menerima dan nggak cekcok. Lanjut orang tua itu lagi sambil terkekeh. Masalahnya Aira tidak mungkin bisa menerima poligami, Pak. Kalau Soraya sih sudah tahu aku memang sudah berkeluarga. Tapi Aira, Bapak sendiri tahu kan waktu Bapak ke sana kemarin dia bagaimana?
Kamu tenang saja, namanya wanita ya seperti itu. Awalnya saja dia keras, nanti lama-lama dia akan melunak. Apalagi jika sudah terbentur masalah keuangan, masalah ekonomi, Aira itu bisa apa tanpa kamu? Dia tidak akan bisa menghidupi anak-anakmu tanpa bantuanmu dan percayalah pada Bapak, lambat laun Aira pasti akan bisa menerima. Toh dia itu tidak bekerja, kehidupannya sepenuhnya bergantung sama kamu. Apalagi anak-anak kamu masih sekolah. Kamu tidak lihat Bapak sajalah. Bapak contoh nyata, poligami yang berjalan baik-baik saja hingga hari tua, ya kan Bune? Lanjut si Bapak sambil melirik istrinya yang sudah mendudukkan diri sedari tadi di sampingnya. Wanita itu nampak ragu untuk mengangguk. Bapak sih enak, Ibu bisa menerima dengan legowo. Aira beda dengan Ibu, Pak. Wataknya keras, biarpun selama ini terlihat pendiam dan tidak terlalu banyak menuntut. Siapa bilang? Awalnya ibumu juga tidak bisa menerima bapakmu ini kawin lagi. Ngambek berhari-hari, nggak mau makan, nggak mau ngomong, marah-marah tiap hari. Tapi bagaimana akhirnya? Dia lulu juga bisa menerima ibu tirimu dengan lapang dada. Itu karena apa? Ya, karena usaha Bapak kasih pengertian setiap hari. Tanya saja sama ibumu kalau nggak percaya. Ya toh Bu? Lagi-lagi si ibu hanya mengangguk pelan menanggapi kalimat suaminya. Wajahnya memerah seolah diingatkan kembali tentang masa-masa menyakitkan itu. Wanita itu yang penting dicukupi kebutuhannya, Li. Yang lahir, ya batin juga. Nanti lama-lama Aira juga akan luluh. Tapi Aira sudah bilang akan mengajukan cerai, Pak. Ya makanya itu, kamu komunikasikan dari sekarang. Ajak bicara, dekati terus-menerus, agar dia luluh dan akhirnya bisa menerima ini semua. Mumpung belum terlambat, jadi laki-laki jangan mau kalah dong kamu. Maju terus pantang menyerah. Lagi-lagi orang tua itu nampak terkekeh. Si ibu nampaknya mulai sedikit tidak nyaman dengan pembahasan tentang poligami itu. Hingga akhirnya dia pun angkat bicara. Ya, jadi masalah itu sekarang kebohongan kamu tentang bos kamu, Li. Kamu sudah menyeret nama bosmu dalam perkara rumah tanggamu ini. Kalau Aira sampai tahu bahwa pernikahan kamu ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan bos kamu itu, kamu bisa dilaporkan loh sama atasanmu, dan jabatanmu bisa terancam. Itu loh yang ibu pikirkan dari kemarin. Wanita itu nampak gelisah saat mengatakan hal itu. Ah, itu justru masalah kecil, Bu. Aira nggak akan mungkin berani menghubungi bosku. Aku kenal Aira. Dia tidak akan gegabah menghubungi seseorang yang sama sekali tidak dia kenal, kata Dani dengan sangat percaya diri. Tapi ingat loh, Le, dia saja kemarin berani datang ke pesta pernikahanmu, Le. Ngajak Alif lagi. Apa itu namanya bukan sikap pemberani? Ibu saja kemarin sampai kaget saat kamu ceritakan itu. Aira yang biasanya lemah lembut itu datang ke pernikahanmu dan mengumumkan pada semua tamu, mempermalukanmu di depan banyak orang. Bukankah itu perbuatan yang luar biasa? Entah kenapa ada nada kekaguman dalam kalimat ibunya Dani pada keberanian Aira. Sudah toh Bune, kamu jangan malah mengendorkan semangat anak lanangmu. Kamu harusnya sebagai ibu memberi semangat, bukannya malah memberi ngelokro. Wis toh, percaya sama bapak. Suatu saat Aira dan anak-anakmu pasti akan bisa menerima semua ini. Sekarang masalahnya, bagaimana kamu terus mendekati mereka agar terbiasa dengan semua ini. Dan saran bapak, dekati dulu anak-anakmu, Alif terutama, karena bapak lihat dia yang paling dekat dengan ibunya. Ya sudah Pak, akan Dani coba nanti, kata Dani kemudian. Aku akan bantu Mas, aku akan menemui Mbak Aira, mendekati Mbak Aira agar dia bisa menerima aku. Tiba-tiba Soraya muncul dari dalam rumah.
Sudah bangun kamu, Nduk?" tanya si ibu basa-basi. Soraya pun mengangguk dan melangkah dengan penuh percaya diri bergabung dengan orang tua dan anak lelakinya yang sedang serius mengobrol itu. "Nggak usah sayang, kamu malah akan memperkeruh suasana kalau kamu muncul di hadapan Aira. Kamu tidak kenal Aira," cegah Dani. "Tenanglah Mas, aku tahu kok apa yang harus aku lakukan." "Nah ini nih, istri yang cerdas, Bapak suka itu. Soraya bahkan bisa diajak kompromi. Kamu beruntung Lih punya istri kedua yang seperti ini," puji Bapak Dani pada Soraya, membuat wanita yang sedang hamil 5 bulan itu tersipu malu. "Ya sudahlah, besok Dani akan menemui anak-anak, mencoba bicara dengan mereka dulu. Sekalian, aku juga mau mengabarkan pada mereka kalau sehabis Lebaran aku sudah pindah ke kota ini, Pak. Mereka bahkan belum sempat tahu akan hal ini." Aira keburu ngamuk. Dani nampak menggeleng-gelengkan kepalanya. Hatinya benar-benar kecut, campur aduk antara kebahagiaannya karena kenaikan jabatannya sebagai direktur cabang dengan kegelisahannya akan masalah rumah tangganya yang jadi runyam seperti ini. "Mas," Alif yang baru saja keluar dari kelasnya dan berniat menuju ke perpustakaan sontak menoleh. Adnan mengejar dengan langkah tergesa di belakangnya. "Ada apa?" tanyanya. "Ayah ngajak ketemuan, nanti habis pulang sekolah." "Ya udah, temuin aja," jawabnya santai. "Tapi ayah suruh ngajak Mas Alif." "Dia nggak bilang kok kalau kamu yang ngajak pergi. Nanti mau buru-buru pulang loh." "Tapi Mas, katanya penting soal ibu." "Kalau penting biar datang ke rumah aja. Udah deh, nggak usah ikutan pusing deh," kata Alif menepuk bahu adiknya. "Mas mau kemana?" "Perpus, mau ikut?" Adnan menggeleng. Lalu Alif pun berbalik melanjutkan langkahnya yang tadi sempat tertunda. Siang harinya Adnan menunggu kakaknya di parkiran dengan gelisah. Kelasnya selesai setengah jam lebih awal dari kelas Alif. Sudah dari 1/4 jam yang lalu, ponsel tak berhenti bergetar dari sang ayah, dan karena tidak enak hati, akhirnya Adnan memutuskan untuk mengangkatnya. Ya, gimana Nan? Udah bilang ke Mas Alif?" "Udah tadi ya, tapi katanya Mas Alif mau buru-buru pulang." "Kamu nggak bilang kalau ayah mau ngomong penting?" "Udah, katanya ayah ke rumah aja kalau penting." Terdengar helaan nafas berat dari seberang. Dani sudah menduganya Alif tidak akan semudah itu untuk diajak bertemu, apalagi jika ada masalah. Kecil, Alif memang sedikit berbeda dengan adik-adiknya. Dia yang terlihat paling dekat dengan Aira. Meskipun semua anak-anak Dani dekat dengan ibunya, namun Alif seperti punya kontak batin tersendiri dengan istri pertamanya itu. Dani ingat suatu hari saat Aira sakit, Alif bahkan tak mau beranjak dari sisi ibunya sedetik pun. Padahal waktu itu Dani juga sedang ada di rumah karena sedang mengambil cuti, dan adik-adiknya pun beraktivitas seperti biasa tanpa terganggu dengan sakitnya sang ibu. Alif berbeda. Mungkin karena dia anak sulung yang melihat kerepotan ibunya dari dia masih kecil. 2 tahun memiliki adik, dan 2 tahun berikutnya disusul adik lagi. Aira lebih banyak sendirian mengurusi anak-anaknya. Mungkin itu yang membuat Alif jadi sangat dekat dengan sang ibu. Sejujurnya Dani sangat mengakui bagaimana hebatnya istrinya itu mendidik anak-anaknya sendirian tanpa banyak campur tangannya. Bahkan tidak pernah mengeluh untuk dicarikan asisten rumah tangga juga. Dulu saat anak-anaknya masih kecil, Aira hanya butuh seorang pembantu pocokan yang hanya membantunya di pagi hari. Itu pun tugasnya hanya mencuci dan membersihkan rumah. Setelah selesai, mbak-mbak itu pulang karena rumahnya yang tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Lalu saat anak-anak mereka sudah beranjak besar, Aira kembali mengerjakan pekerjaan rumahnya sendiri, tanpa sedikit pun pernah mengeluh. Itulah sebenarnya salah satu yang membuat Dani sangat berat melepas Aira.
Ada kalanya lelaki itu merasa sedikit tolol telah mengkhianati istri yang setia dan tidak neko-neko seperti itu. Apalagi telah memberinya 3 orang anak yang sudah beranjak remaja. Harusnya sebentar lagi dia bisa menikmati hari-hari tua bahagia bersama Aira dengan anak-anak yang sudah dewasa dan berkeluarga. Namun kenyataannya, nasi telah menjadi bubur. Godaan jauh lebih menggiurkan. Kucing pun tak akan tahan jika disodori ikan tiap hari. Seraya telah meruntuhkan dinding pertahanannya. Dani benar-benar lupa diri. Loh, pulang-pulang kok mukanya pada ditekuk gitu, ada apa sih? Aira mengerutkan dahi saat menyambut 2 jagoannya pulang hampir berbarengan, tapi dengan wajah sama-sama cemberut. Adnan masuk lebih dulu setelah mencium punggung tangan Aira, sementara Alif yang di belakang berusaha bicara. "Ayah tadi ngajakin ketemuan, Bu," katanya. Terus Aira mengiringi langkah anak sulungnya menuju ke dalam. "Nggak jadi, Alif nggak mau." "Lo kenapa, Mas? Ibu nggak ngelarang kok kalau Mas mau ketemu ayah." "Males," sahutnya. Lalu berlalu dari hadapan ibunya menuju ke kamarnya. Aira menggelengkan kepala. Aira sadar apa yang akan terjadi jika akhirnya dia memutuskan untuk berpisah dengan suaminya. Anak-anaknya lah yang akan terkena imbasnya. Tapi bagaimanapun, kesalahan Dani ini salah satu hal yang tidak pernah bisa ditolerir bagi Aira. Perselingkuhan. Apalagi sudah sampai ke jenjang pernikahan. Sampai di titik ini, meskipun dia belum memasukkan gugatan cerainya secara resmi ke pengadilan, namun bagi Aira, Dani sudah tamat. Tidak ada lagi dalam hidupnya. Aira bermaksud ingin kembali ke ruang makan, tempat di mana tadi dia sedang membaca-baca majalah bisnis untuk mencari inspirasi peluang usaha. Namun, baru beberapa langkah, dia berhenti mendengar ada suara orang mengucapkan salam di luar rumah. "Waalaikumsalam," sahut Aira sambil merapikan jilbabnya. Lalu segera bergegas keluar rumah. Seorang lelaki mungkin seusia dengan suaminya sedang berdiri di depan pagar pintu. "Cari siapa ya, Pak?" tanya Aira ragu sambil membuka pagar. Sepertinya dia belum pernah melihat lelaki itu sebelumnya. "Benar ini rumahnya Pak Dani Hendrawan Salim, Bu?" tanya lelaki itu. "Iya, benar." "Oh, alhamdulillah kalau gitu. Ini, Bu, saya mengantar bingkisan. Sebentar, saya ambilkan." Lelaki itu lalu bergegas ke arah mobil yang terparkir di depan rumah, membuka garasi belakang dan mengeluarkan sebuah parsel berukuran lumayan besar. Dahi Aira berkerut keheranan. "Parsel dari siapa, Pak?" "Ini dari Nyonya, Bu. Istrinya Pak Direktur, Hermawan Prasnawa Tejo Sukmono." "Oh." Aira membulatkan mulutnya, lalu menerima parsel itu. "Saya sopir beliau," kata lelaki itu memperkenalkan diri. Aira hanya sedikit membungkuk sambil meletakkan satu tangan di depan dada, tanpa menerima perkenalan. "Ibu ini istrinya Pak Dani, kan?" tanya lelaki itu lagi. "Iya, Pak," ragu Aira menjawab. "Bapak sama Nyonya sudah sampai tadi pagi di kota ini untuk peresmian kantor cabang baru besok malam, Bu," jelasnya tanpa diminta. Aira mengangguk. Suaminya rupanya benar telah dipindahkan ke kota ini memimpin cabang baru. "Kalau begitu saya permisi, Bu, mari," pamitnya kemudian. Tunggu, Pak." Aira tiba-tiba teringat sesuatu. "Ya, Bu." Namun kemudian Aira justru terdiam saat sopir direktur itu kembali ke hadapannya, ragu untuk melanjutkan kalimatnya. "Kalau boleh tahu, Pak Direktur dan istri menginap di mana ya?" tanyanya memberanikan diri. "Hotel Best Continental, Bu." "Oh, ya sudah. Terima kasih banyak, Pak." Seperginya tamunya itu, Aira membawa parsel besarnya ke dalam. Mendadak pikirannya jadi gelisah.
Namun sepertinya bukan parsel itu yang membuatnya jadi tidak tenang. Dari siapa, Bu? Tiba-tiba Alif yang sudah ikut duduk di ruang tamu saat Aira menyandarkan punggungnya di salah satu sofa. Dari atasannya, Ayah, Mas. Kok jauh amat ngirim parcel sampai ke sini? Tanya Alif keheranan. Orangnya lagi ada di sini, katanya besok kantor cabangnya mau diresmikan. Oh, saut Alif. Jadi Ayah benar dipindahkan ke sini? Ya mungkin, Mas, Ibu nggak tahu. Aira menggeleng. Alif dengar, Bu. Aira mendongak, menatap anak sulungnya sedikit bingung. Waktu Eyang ke sini itu, Alif dengar semuanya. Yang kata Eyang, alasan Ayah menikah karena apa itu? Aira menghela napas panjang. Dia sebenarnya sangat menyayangkan anak sulungnya ini sudah harus mendengar hal-hal seperti itu. Sungguh miris. Itu belum tentu benar, Mas. Allah saja yang tahu. Kalau gitu kenapa nggak cari tahu? Kata-kata Alif tiba-tiba menggelitik Aira. Maksudnya, Mas? Tanyakan saja sama yang bersangkutan apa semua itu benar atau tidak. Aira menatap Alif lekat. Apakah anaknya ini sekarang sudah begitu pedulinya dengan dirinya? Bahkan hal seperti ini sudah bisa dia pikirkan. Karena jujur saja, kegelisahan Aira tadi kenapa sampai harus bertanya pada sopir si direktur di mana majikannya tinggal saat ini, sebenarnya juga untuk mengetahui mereka. Tapi Aira sedikit ragu. Tapi jika itu benar, maka akan ada satu keluarga lagi yang hancur, Mas. Jelas Aira. Apa masalahnya, Bu? Orang itu juga nggak mikirin kita, kan? Saat menyuruh Ayah menikahi orang yang harusnya jadi tanggung jawabnya dia. Tapi Ibu ragu. Kalau salah gimana? Alif temenin nanti malam habis tarawih ya, usul anak itu. Nanti Ibu pikirkan lagi, Mas. Sekarang Mas istirahat aja dulu. Capek kan? Aira menatap lembut Alif yang kemudian ditanggapi dengan anggukan. Aira mematut diri di cermin. Setelan gamis plus khimar warna salem jadi pilihannya untuk bertemu atasan Dani malam ini. Cukup lama dia memperhatikan bayangan wajahnya di depan sana. Rupanya beberapa kerutan memang sudah lumayan terlihat jelas di wajahnya. Aira mendesah. Ibu cantik. Aira tersenyum tipis. Dari cermin, dia bisa melihat Alif sudah berdiri bersandar di pintu kamarnya, memperhatikan yang masih duduk di depan meja rias. Anak itu sudah rapi dengan celana jeans dan kaos polonya. Alif memang sudah terlihat sangat dewasa di usianya yang hampir menginjak 18 tahun. Apalagi jika sedang mengenakan baju casualnya. Besar dan tinggi badannya sudah sedikit melampaui ayahnya. Apa sih, Mas? Aira menepis tangannya ke udara sambil mengulum tersenyum. Alif pun kemudian berjalan menghampiri sang ibu. Beneran, Ibu masih cantik kok. Nggak kalah sama yang masih gadis, goda Alif. Aira tahu, Alif hanya bermaksud menghiburnya saja. Kalau Ibu cantik, Ayah nggak akan berpaling, kata Aira sambil bangkit, meraih tangannya di atas meja rias. Masih dengan senyum di bibirnya yang dipolesnya lipstik warna peach. Itu karena Ayah aja yang nggak bersyukur, timpal Alif. Aira hanya menahan senyum. Dah, ngomong apa, Mas? Yuk jalan, ajak Aira, dan Alif pun mengekor di belakang ibunya. Alif memilih memarkirkan mobil ibunya di pelataran parkir depan hotel. Dan saat memandang sekeliling, mata awasnya langsung bisa mengenali sebuah mobil yang terparkir tak jauh dari tempat mereka berhenti. Ayah ada di sini, Bu, katanya. Oh ya? Aira menoleh ke arah yang ditunjuk Alif. Ya benar. Mobil Dani yang sedang terparkir di pelataran hotel. Sepertinya waktunya nggak tepat, Mas. Kita balik aja yuk, ajak Aira. Sudah nggak ada waktu, Bu. Besok hari peresmiannya kan? Tanya Alif. Iya, katanya. Jawab Aira sedikit ragu. Kita tunggu sebentar, siapa tahu dia sudah mau pulang. Aira menatap anak sulungnya sambil mengulum senyum. Dia merasa ada yang aneh dengan kalimat Alif. Ayah, Mas, bukan dia. Koreksi Aira. Bagaimanapun Aira ingin Alif tetap menghormati ayahnya
meskipun dia dan suaminya akhirnya berpisah nanti. Iya, dia, canda Alif, membuat Aira terkekeh. Kamu ini mas. Aira mencubit gemas lengan anaknya. Ternyata Alif benar. 1/4 jam kemudian, nampak sepasang insan keluar dari lobi hotel sambil berpegangan tangan. Itu ayahnya dan istri barunya. Alif masih ingat sekali wajah perempuan itu. Memang masih muda. Jika dilihat dari penampilannya, masih lebih pantas jadi pacar Alif dibanding istri ayahnya. Sejenak Alif melirik ibunya yang diam, terpaku mengawasi pemandangan di depannya. Hatinya pasti hancur, dan refleksi saja, tangan Alif terulur menggenggam tangan kanan sang ibu. Dani pasti tidak menyadari bahwa istri dan anaknya juga sedang berada di tempat itu. Hingga dengan santainya dia berjalan sangat mesra dengan perempuan itu menuju ke mobilnya. Setelah mobil ayahnya pergi, Alif pun membukakan pintu untuk ibunya. Aira nampak mau mengusap ekor matanya sebelum turun dari mobil. "Nggak usah sedih Bu, ada Alif," kata anak itu. Lagi-lagi Aira hanya bisa tersenyum. Alif memang selalu bisa membuatnya tenang. "Malam Mbak, Pak, siapa Bu namanya?" tanya Alif. "Hermawan Prasnowo Tejo Sukmono," saut Aira. "Iya, itu bisa ketemu?" tanya Alif pada resepsionis cantik yang bertugas di hotel malam itu. "Maaf, kau boleh tahu ibu siapa?" tanya sang resepsionis. "Istrinya Pak Dani Hendrawan Salim, bilang saja begitu," kata Alif menjelaskan. "Baik, tunggu sebentar ya, saya sambungkan dulu ke kamar beliau." Lalu resepsionis itu pun terlihat berbicara melalui telepon seluler internal ke kamar tamu hotel. "Baik Pak, selamat malam," ucapnya kemudian sesaat sebelum menutup telepon. "Silakan langsung ke lantai 5, kamar nomor 11 Bu. Pak Hermawan dan istrinya sudah menunggu," katanya. Alif segera menggandeng tangan Aira menuju lift. "Istrinya Pak Dani ya?" Seorang wanita cantik, mungkin berusia hampir setengah abad, tapi masih terlihat cantik dengan penampilan yang sangat elegan, menyambutnya di pintu kamar hotel. "Benar Bu," jawab Aira sambil mengulurkan tangannya untuk menjabat. Ada rasa kikuk dan ragu yang dirasakan Aira. Namun wanita itu justru langsung memeluk dan mencium pipi kanan dan kiri Aira, membuatnya wanita itu sangat canggung diperlakukan dengan begitu baik. "Ayo masuk. Dan ini si ganteng ini siapa?" tanya wanita itu saat pandangannya beralih ke arah Alif. Alif hanya memandang wanita itu dengan raut datar. "Anak sulung saya Bu." "Alif," kata Alif memperkenalkan diri. "Oh ya, Alif. Mari masuk, ada sofa kok di dalam. Ayo," ajak wanita itu ramah. "Ini Ibu Dani dan putranya ya." Pak Hermawan nampak berjalan dari arah mini kitchen kamar suite-nya untuk bergabung, menyelami Aira dan Alif, lalu ikut duduk di sebelah sang istri. "Tadi baru saja Pak Dani dari sini sama bawahannya, iya kan Ma?" kata Pak Hermawan pada sang istri. "Iya, si Soraya sekretarisnya. Saya pikir tadi ibu sedang sibuk, jadi sekretarisnya yang diajak," timpal Bu Hermawan. Aira hanya tersenyum menanggapi itu. "Sakit. Sebenarnya saya kesini juga ingin membicarakan masalah suami saya Pak, Bu," kata Aira. "Sepertinya serius?" tanya Bu Hermawan. Sejenak dia memandang ke arah suaminya, dan mereka berdua pun bertatapan lumayan lama. "Baiklah Bu Dani, silakan. Kami akan mendengarkan. Ada apa?" lanjutnya kemudian. "Sebelum Ramadan kemarin, suami saya menikah lagi." Aira menghentikan kalimatnya, menatap dua orang di depannya. Sebenarnya dia hanya ingin tahu bagaimana reaksi mereka. Tapi aneh, tak ada reaksi berlebihan yang ditunjukkan Pak Hermawan. Justru sepasang suami istri ini bahkan seperti kaget. Apakah Pak Hermawan hanya acting saja? Batin Aira. "Pernikahan bagaimana maksud Ibu?" "Maaf kalau saya salah. Apakah Pak Dani menikah lagi dengan wanita lain? Begitu, poligami?" tanya Ibu Hermawan menyela.
Raut mukanya seperti kurang enak hati saat mengatakan itu. Benar, Bu, dengan wanita bernama Soraya. Apa? Bukan cuma Bu Hermawan, Pak Hermawan bahkan nampak lebih kaget. Aira mengerutkan dahinya. Benarkah Pak Hermawan tidak tahu? Kenapa dia begitu kaget? Apa itu benar, Bu Dani? Bu Hermawan kembali bertanya. Benar, Bu, saya sendiri mendatangi pernikahannya bersama anak saya ini. Dan maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin menanyakan sesuatu khususnya pada Pak Hermawan. Sama saya, Bu? Pak Hermawan nampak mengerutkan dahi. Benar, Pak. Menurut pengakuan suami saya, pernikahan itu bukan atas kemauannya sendiri, melainkan... Aira menghentikan kalimatnya sedikit ragu untuk melanjutkan. Apakah benar Bapak yang menyuruh suami saya untuk menikahi wanita itu, dan wanita itu yang sebenarnya Bapak yang menghamilinya? Apa? Bu Hermawan membelalakkan mata. Dia bergantian menatap Aira dan suaminya. Pak Hermawan yang dipandang justru nampak kebingungan. Maksudnya bagaimana ini, Bu? Saya kok kurang paham, kata Pak Hermawan. Sebelumnya saya minta maaf jika saya lancang. Saya hanya ingin tahu apakah yang dikatakan suami saya itu benar atau tidak. Jadi suami saya mengaku bahwa wanita yang dinikahinya itu hamil oleh Anda, Pak. Dan Anda meminta suami saya untuk menggantikan Anda menikahinya untuk mendapatkan jabatan kepala cabang. Apakah itu benar? Astaga, Dani. Pak Hermawan kini bangkit, memegang kepala dengan dua tangannya. Dia nampak sangat kaget dan marah. Sementara Bu Hermawan menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak, Bu Dani. Saya bisa pastikan itu tidak benar. Saya sangat kenal suami saya. Suami saya sudah tidak mungkin memiliki anak. Pak Hermawan ini sudah steril, Bu Dani. Jadi pasti ada yang tidak beres dengan suami Anda. Bu Hermawan yang sepertinya segera menyadari situasi, segera menjelaskan. Maaf, Bu, saya tidak bermaksud mengacaukan rumah tangga Bapak dan Ibu, tapi rumah tangga saya telah hancur dengan alasan seperti itu. Jadi saya pikir saya harus mencari jawaban atas semua ini. Untuk itulah saya datang ke sini. Maafkan kelancangan saya dan maafkan jika semua yang saya tanyakan tadi tidak benar. Tidak, Bu Dani. Anda tidak bersalah. Pah, duduklah. Ada yang tidak beres ini dengan bawahanmu, kata sang istri. Pak Hermawan yang nampak kacau pun segera duduk kembali. Jelas ini fitnah atas nama baikku, Mah. Dani, bagaimana mungkin dia bisa berbuat seperti itu? Padahal aku sangat mempercayainya. Mata lelaki kaya itu memerah, menggeleng-gelengkan kepalanya seperti menahan amarah yang siap diledakkan saat itu juga. Pak Salim nampak sedikit sibuk malam itu. Pak Salim nampak sudah siap dengan dandanan jas warna hitamnya, sementara istrinya sudah rapi dengan kebaya dan sanggul besar di kepalanya. Raut muka mereka nampak begitu sumringah. Apalagi yang bisa membuat mereka bangga selain pelantikan putra semata wayangnya, Dani Hendrawan Salim, sebagai kepala cabang kantor barunya yang diresmikan beberapa saat lagi. Dani keluar dari kamarnya dengan setelan jas warna navy, sementara Soraya sudah terlihat seksi dengan dress panjang ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan warna senada dengan suaminya. Seharusnya Aira lah yang malam ini mendampingi suaminya itu dalam pelantikan malam ini. Tapi apalah daya, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Dani telah memiliki pendamping lain untuk acara membanggakan malam ini. Istri mudanya yang juga berprofesi sebagai sekretarisnya selama ini. Ayo buruan, Li, nanti kita terlambat loh, teriak sang ibu dari ruang tamu. Ya, Bu, ini sudah selesai kok, tinggal berangkat, saud Dani sambil berjalan menghampiri kedua orang tuanya yang sedari tadi sudah duduk dengan tidak tenang di ruang tamu. Mereka semua tidak sabar dengan acara malam ini. Melihat Dani yang akan menjabati posisi barunya sebagai pimpinan cabang, betapa sangat membuat kedua orang tua yang gila harta dan kedudukan itu begitu bangga. Aira, apa kamu suruh untuk datang juga, Li?
tanya si ibu saat masuk Dani ke mobilnya, mulai melaju meninggalkan pelataran rumah. Enggak bu, aku sudah bilang sama bos kalau istriku sibuk ngurusi anak-anak. Jadi bos akan maklum dengan itu, jawab Dani di belakang setir dengan santainya. Oh, baguslah kalau gitu. Jadi, nanti bos kamu tidak akan curiga kalau kamu didampingi Soraya. Dia akan tetap jadi sekretaris kamu kan di kantor barumu nanti? Tanya ibunya lagi. Iyalah bu, aku sendiri yang minta sama Pak Hermawan agar Soraya ikut dipindah ke sini juga. Kebetulan kan kota tempat tinggalnya juga dekat, jadi Pak Hermawan oke-oke saja. Kedua orang tuanya nampak mengangguk senang. Ngomong-ngomong, kamu sudah jadi ketemu sama anak-anakmu Dan? Tanya sang bapak. Belum pak, Alif sepertinya marah. Dia nggak mau ketemu aku. Ya sudah, biarkan saja dulu. Nanti kalau marahnya sudah reda, pasti semuanya akan normal seperti biasa. Tenang saja Dan, bapakmu ini sudah berpengalaman soal itu. Dia terkekeh. Iya pak. Oh iya, Soraya, rencana kamu nanti apa akan terus bekerja kalau kehamilanmu sudah semakin besar, Nduk? Biar nanti Soraya di rumah saja, Bu. Ngurusin anak kami kalau sudah waktunya mendekati kelahiran, Saudani. Enggak, Mas. Aku enggak mau. Aku tetap mau bekerja jadi sekretarismu, rengek wanita itu. Loh, lah nanti anak kita gimana? Siapa yang ngurus kalau kamu bekerja? Ya gampang lah, Mas. Kan bisa cari babysitter. Aku nggak mau kamu nyeleweng nanti kalau ada sekretaris baru di kantor yang nemenin kamu. Soraya terlihat cemberut. Loh. Berarti kamu nggak percaya, Nduk, sama suamimu? Sebagai perempuan, ya tugasmu harusnya di rumah. Mengurus dan mendidik anak-anakmu. Biar bisa jadi anak-anak yang pinter, ceramah ayah sang mertua ibu. Tapi Mas Dani itu kalau di kantor genit, Bu. Makanya Soraya sampai kelepek-kelepek. Kalau nanti dia punya sekretaris baru, terus digenitin lagi, nikah lagi, terus Soraya gimana? Rengeknya lagi. Iyalah, lo kok malah jadi gini? Sekarang Bu Salim malah terkikik mendengar celotehan Soraya yang ngalor ngidul. Sementara Dani dan Pak Salim menggeleng-gelengkan kepala. Soraya, ada-ada saja kamu ini. Kurang dari 1 jam perjalanan, akhirnya rombongan Dani sampai di hotel tempat diadakan acara pelantikan. Satu ruang pertemuan yang disewa khusus untuk acara pembukaan cabang baru dan di kota itu. Dani nampak sangat percaya diri saat memasuki ruangan dan langsung menemui direktur utama perusahaan, Pak Hermawan. Mulai dari lobi hotel tadi, sudah ada beberapa karangan bunga yang bertuliskan ucapan selamat untuk pembukaan kantor baru dan pelantikan kepala cabang Bapak Dani Hendrawan Salim. Dan itu pastilah dari teman-teman Dani. Pak Hermawan dan istrinya nampak menyambut Dani dengan sikap wajar. Lalu mereka pun menempatkan diri di kursi depan. Sementara para tamu undangan mulai berdatangan dan kursi untuk karyawan-karyawan baru yang telah direkrut pun nampak terisi penuh. Aira bergegas menuju mobilnya saat Alif mengejarnya. Bu, biarin Alif ikut, rajuknya. Enggak mas, kamu di rumah aja, biar ibu sendiri yang ke sana. Aira berhenti di depan pintu mobil, mencoba memberi pengertian pada anak sulungnya. Tapi Alif khawatir ibu kenapa-napa nanti di sana. Enggak akan kenapa-napa, sayang, ibu biasa, bisa jaga diri ya. Jangan khawatir. Aira memegang pipi sang buah hati, lalu buru-buru membuka pintu mobil. Sebentar kemudian, mobil pun melaju dengan cepat meninggalkan rumah diiringi tatapan mata Alif yang penuh kekhawatiran. Ibu mau kemana sih mas? Kok buru-buru gitu? Sofia rupanya sudah memperhatikan dari tadi obrolan ibu dan kakak sulungnya itu. Nggak tahu dek, mungkin kondangan, kata Alif sekenanya. Lalu melangkah masuk merangkul bahu sang adik. Ibu cuma mau kondangan kok, Mas Alif mukanya begitu, kayak cemas gitu. Siapa yang cemas? Enggak kok, Mas nggak cemas, biasa aja. Sofia tahu kok mas, kalian tadi ngeributin apa? Kalian siapa? Mas Alif sama ibu? Ngeributin apa memangnya? Alif mengerutkan dahinya. Ibu mau ke acara pengangkatan ayah jadi pimpinan kantor kan? Kenapa ibu nggak dijemput ayah? Apa ayah sudah pergi sama istrinya yang baru? Alif mendesah.
kasihan melihat adiknya. Dahlah Sophie, gak usah ikut-ikutan mikirin itu urusan orang tua. Yang penting Sophie sekarang sekolah yang benar ya. Mas Alif juga masih sekolah, tapi ibu ngebolehin Mas Alif ikut mikir. Kenapa Sophie nggak boleh? Sophie mau ke tempat Eyang. Sophie mau bicara sama ayah. Kalau perlu Sophie mau usir istrinya ayah itu dari rumah Eyang. Sophie benci sama dia. Ngomong apa sih? Udah masuk kamar aja ya, biar Mas Alif yang nungguin ibu. Enggak, Sophie juga mau nungguin ibu. Kasihan ibu, katanya. Dan anak itu pun menangis sesenggukan. Alif yang melihat itu segera merengkuh adiknya dalam pelukan. Udah, nggak usah nangis. Kalau Sophie sedih, nanti ibu juga ikutan sedih. Tapi Sophie kasihan Mas sama ibu. Kalau Sophie kasihan sama ibu, makanya Sophie harus rajin belajar, biar besok jadi orang sukses. Bikin bangga ibu ya. Dan anak itu pun mengangguk. Aira tiba di pintu ruang acara pelantikan tepat pada saat Pak Hermawan naik ke podium untuk memberikan kata sambutannya. Dalam posisi berdiri, Aira bisa melihat tamu-tamu yang sedang duduk melingkari meja-meja bundar di ruangan itu dengan jelas, termasuk suami dan istri barunya serta kedua mertuanya. Mereka berempat nampak begitu bahagia. Raut wajah yang penuh senyum menatap fokus ke podium. Sesekali saling bicara lalu tertawa kecil. Aira menghela napas. Seharusnya dia yang ada di sana saat ini. Aira mengangguk saat petugas mempersilahkannya duduk di meja bagian belakang karena hanya di sana yang masih ada sisa kursi kosong. Rupanya memang tidak ada yang mengenali Aira di tempat itu. Wajar, karena kebanyakan karyawan-karyawan baru dan kantor cabang yang baru. Tidak ada satupun yang tahu bahwa Aira adalah istri sah dari orang yang mereka sangka akan menduduki jabatan kepala cabang di kantor baru itu sebentar lagi. Sebelum saya laksanakan acara pelantikan untuk kepala cabang di kantor baru ini, izinkan saya sedikit mengucapkan beberapa patah kata terlebih dahulu. Selama beberapa tahun ini, saya memiliki seorang karyawan teladan dengan dedikasi kerja yang sangat bagus. Kinerjanya juga tak perlu diragukan lagi. Dia adalah Bapak Dani Hendrawan Salim yang berasal dari kota ini juga. Dan perlu semua tahu bahwa salah satu alasan saya mau mengembangkan cabang di kota ini adalah juga karena beliau ini. Saya sangat mempercayai beliau sehingga saya bermaksud mempercayakan sebuah cabang baru untuk dipimpinnya. Awalnya seperti itu. Namun ternyata ada satu hal yang membuat saya begitu kecewa dari Pak Dani ini. Pak Hermawan nampak menghentikan kalimatnya. Sementara di mejanya, Dani dan keluarganya nampak kebingungan. Apakah direkturnya ini bermaksud ingin mengerjainya dulu untuk kemudian memberi kejutan? Dan para undangan mulai berbisik-bisik di meja mereka. Mereka pun terlihat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Dani ini di belakang saya ternyata menjual nama baik saya hanya demi untuk melancarkan keinginannya memiliki istri baru. Dia mengkhianati istrinya yang setia dan menikah dengan sekretarisnya. Dan hebohlah seluruh ruangan. Riuh rendah suara terdengar sementara wajah Dani dan Soraya nampak merah padam. Begitupun dengan kedua orang tuanya. Saya pribadi sangat membenci pengkhianatan, apalagi itu mencatut nama saya yang dijadikan alasan atas pengkhianatan itu. Jadi dengan ini saya selaku direktur utama sekaligus pemilik perusahaan ini menyatakan pembatalan atas pelantikan Bapak Dani Hendrawan Salim sebagai kepala kantor cabang baru saya malam ini. Tetapi mengingat dedikasinya pada perusahaan selama ini, saya masih mentolerir dengan menurunkan jabatannya menjadi karyawan biasa.
jika beliau masih ingin tetap bekerja di sini. Dan untuk sekretarisnya, Ibu Soraya, dengan sangat menyesal, saya berhentikan dari jabatannya. Apa-apaan ini, Pak? Kenapa jadi seperti ini? Apa yang terjadi ini? Dani mulai panik. Dia berdiri dari kursinya. Begitupun Soraya yang meracau tidak jelas di sampingnya. Sementara Ibu Dani mulai menangis di kursinya, malu. Bapak Dani tentu saja terbengong. Dengan suksesnya semua mata sekarang tertuju ke arah di mana keluarga Dani berada. Sementara itu, tak lama kemudian, saat beberapa petugas keamanan yang khusus disewa Pak Hermawan untuk mengamankan acara berhasil menenangkan Dani dan keluarganya, terdengarlah suara tepuk tangan cukup keras dari arah belakang, dan sontak semua mata beralih menatap ke seorang wanita berhijab warna gelap di meja belakang. Berdiri dengan tepuk tangannya yang cukup keras. Saat semua mata memandang ke arahnya, wanita berhijab warna gelap itu kemudian sedikit membungkuk ke arah Pak Hermawan dan sang istri, serta menyilangkan kedua tangannya di dada sebagai tanda ucapan terima kasih. Lantas, tak menunggu lama lagi, wanita itu pun segera berlalu meninggalkan ruangan dengan senyum kemenangannya. Lalu semua pemilik pasang mata yang sedari tadi memandang ke arahnya kembali riuh dengan bisikan-bisikan, sementara tubuh Aira menghilang di balik pintu ruangan. Wah, itu tadi pasti istri pertamanya. Dia berhasil mempermalukan suami dan pelakornya. Hebat ya. Siapa sih tadi? Keren banget ya. Istri pertamanya Pak Dani bukan? Wow, langsung diskakmat sama istri tuanya. Gile. Wah, sayang ya. Kenapa tadi nggak direkod sih? Kan bisa diviralin di sosmed, lumayan. Dan banyak lagi ocehan-ocehan lainnya yang memenuhi ruangan pertemuan itu. Sementara Pak Salim masih berdiri dengan tatapan geram di mejanya. Ternyata semua ini ulah Aira, dan bagaimana mungkin dia bisa mempermalukan kita semua seperti ini? Keterlaluan sekali, teriak lelaki tua itu mengepalkan kedua telapak tangannya dengan penuh amarah. Tak beda dengan Dani yang memejamkan mata menahan rasa antara malu dan marah. Kemudian tak berapa lama, istri mudanya yang tak tahan lagi dipermalukan di ruangan itu segera saja meraih tangan suaminya dan diseretnya untuk meninggalkan ruangan itu. Tak dipedulikannya kedua mertuanya yang mengikuti dengan langkah susah payah di belakangnya. Apalagi si ibu mertua yang sedang menggunakan dandanan tradisional Jawa. Dan tunggu Le, jangan cepat-cepat jalanmu, teriak Bu Salim sambil mengikuti anak dan menantunya menuju lift. Dani bahkan tak peduli lagi. Rasanya saat ini dia hanya segera membenamkan diri ke dalam tanah saja untuk menutupi rasa malunya dengan apa yang telah dilakukan Aira padanya. Wanita itu benar-benar telah membuatnya kehilangan muka. Sampai saat di pelataran parkir, Dani mengajak Soraya berhenti sejenak menunggu orang tuanya untuk mencapai tempat mereka berdiri. Soraya, kamu pulanglah dengan bapak dan ibu naik taksi. Aku akan langsung menemui Aira, katanya. Enggak mas, aku ikut mas Dani. Aku juga berhak membuat perhitungan dengan istri tuamu itu, sahut Soraya berapi-api. Buat apa? Sebaiknya kamu tidak usah ikut campur, nanti malah ribut kalau kalian semua ikut. Soraya benar Dan, kita semua sama-sama ke sana. Bapak juga mau tahu, apa maksudnya istrimu itu mempermalukan kita semua seperti ini di depan banyak orang. Dasar menantu tidak tahu diri si Aira itu, geram Pak Salim. Sementara Bu Salim nampaknya terdiam dulu. Waktu dulu jangankan dia berani melakukan hal luar biasa seperti yang telah dilakukan Aira saat ini. Bahkan ketika suaminya dengan bangganya membawa wanita mudanya untuk diperkenalkan ke rumah padanya, dia hanya bisa menangis pasrah. Apalagi saat suaminya menyuruhnya untuk berdamai dengan istri mudanya itu. Tak ada yang bisa dia lakukan kecuali hanya menerima saja, walaupun sebenarnya dalam hatinya begitu sakit.
Dalam hati, wanita tua itu begitu terkagum-kagum dengan menantunya. Aira sendirian berjuang mengurus ketiga putranya. Masih juga terkadang harus rutin menengok dia dan suaminya untuk memastikan keadaan mereka sehat-sehat saja. Dan wanita itu sama sekali tak pernah mengeluh sedikit pun dengan semua itu. Bahkan selama ini Aira begitu hormat pada mertuanya hingga hari ini pun tiba. "Bu Nih, ngapain bengong aja di situ? Ayo lekas masuk." Bu Salim baru tersadar dari lamunan saat suaminya meneriakinya dari dalam mobil. Rupanya anak, suami, dan menantunya sudah masuk ke dalam mobil semuanya, kecuali dirinya. Buru-buru wanita itu menyingsingkan bawahannya untuk segera masuk ikut ke mobil. Di dalam mobil, Dani tak berhenti berdecak, menggerutu, merutuki nasib buruknya malam ini. Mimpi apa dia sampai mengalami kejadian memalukan seperti ini untuk kedua kalinya? Pertama, Aira mempermalukannya di pesta pernikahannya dengan Soraya. Lalu sekarang, Aira bahkan membuatnya kehilangan pekerjaan dalam waktu sekejap. Dani tidak habis pikir bagaimana Aira yang biasanya lemah lembut dan penurut itu jadi seberani ini dengannya sekarang. Alif, Adnan, dan Sophia sedang duduk mengelilingi sang ibu yang duduk di ruang tamu saat mobil ayah mereka berhenti di luar pagar rumah. Tak lama kemudian, rombongan kakek, nenek, ayahnya, dan seorang wanita muda berjalan dengan tergesa-gesa masuk ke dalam rumah. Dani sebenarnya ingin langsung meneriaki Aira saat dia tiba. Namun, saat melihat ketiga anaknya sedang berkumpul di ruang tamu bersama istri pertamanya itu, tiba-tiba mulut lelaki itu serasa terkunci. "Aira." Dia hanya sanggup memanggil nama Aira dengan nada tinggi. Alif segera berdiri menghadang ayahnya yang bermaksud mendekati sang ibu. "Ayah mau apa? Kalian semua mau apa kesini? Mau nyakitin ibu?" "Alif, jangan kurang ajar sama bapakmu." Pak Salim langsung menimpali. "Siapa yang ngajarin kamu kurang ajar sama ayah kamu seperti ini, hah?" Lelaki tua itu nampak bersungut-sungut, merasa kecewa bahwa cucu laki-lakinya yang dia banggakan selama ini justru berani melawan anaknya. "Maaf ya, Alif hanya ingin melindungi ibu," jawab anak itu. Aira pun bangkit, diikuti Adnan dan Sophia. Dengan tak kenal takut, Aira maju ke depan anak-anaknya. "Katakan apa maumu, Mas?" tantangnya pada Dani. "Dek, Mas nggak nyangka ya kamu bisa bersikap seperti ini sama aku. Maksud kamu apa mempermalukan suamimu di depan banyak orang, Aira?" Lantang Dani berbicara. "Kamu yang memulai semuanya ini, Mas. Aku hanya mencari sebuah kebenaran. Kebohongan mau ditutup-tutupi seperti apa, cepat atau lambat juga akan terbongkar juga. Sekarang atau nanti sama saja, Mas," jelas Aira. "Tapi bukan begini caranya, Ra. Kamu menyulitkanku, membuatku kehilangan pekerjaan. Apa kamu pikir itu akan baik untuk kamu dan anak-anak kita? Kalau aku tidak punya pekerjaan, otomatis kalian juga tidak akan punya penghasilan. Kamu bodoh, Aira." Dani berkata dengan nada berapi-api. "Bukan aku, Mas, yang membuat pekerjaan kamu hilang. Aku sama sekali tidak ada urusannya dengan pekerjaan kamu. Atasanmu sendiri yang punya kewenangan memutuskan itu. Aku juga tidak pernah mendikte beliau untuk melakukan sesuatu. Aku hanya sedang mencari kebenaran, dan jika keputusannya adalah membuatmu kehilangan jabatan, itu sudah bukan wewenangku." "Ah, omong kosong kamu, Ra. Kamu benar-benar wanita tidak tahu diri. Lihat saja setelah ini, apa yang akan bisa kulakukan padamu?" Emosi Dani mulai tak terbendung. Dia bahkan tidak peduli anak-anaknya mendengarkan setiap perkataannya saat itu. "Jaga bicaramu, Mas. Semakin bicaramu ngelantur, harga dirimu akan semakin hancur di depan anak-anakmu. Silakan sekarang kalian pergi saja dari sini. Aku akan memasukkan surat perceraian kita secepatnya, dan tidak perlu kamu khawatirkan anak-anakku. Terserah kamu mau melupakan tanggung jawabmu sebagai ayah atau tidak. Itu urusan kamu sama Allah." "Mbak Aira, jangan sombong, Mbak. Mas Dani ini kurang baik apa sih sama Mbak sampai Mbak setega itu sama suami sendiri?"
Kali ini Soraya memberanikan diri membuka mulutnya. Dan justru ditanggapi Aira dengan senyum merendahkan. "Kamu siapa?" tanya Aira sinis. "Aku nggak ada urusannya ya sama-sama kamu. Silakan pergi dari rumahku." "Rumahmu kamu bilang, Ra? Ini masih rumahku. Semua yang ada di dalam rumah ini juga milikku. Jangan sembarangan kamu," koreksi Dani. "Coba saja kalau kamu bisa mengambilnya kembali dari kami, Mas. Kita bertemu di pengadilan. Sekarang, pergilah kalian semua," teriak Aira. Namun tak ada yang bergeming, terutama Bu Salim yang hanya terbengong melihat kejadian itu di depan matanya sedari tadi. "Yang, ayah dan tante, cepat pergi dari sini. Sofia tidak mau melihat kalian semua lagi ada di sini." Tiba-tiba Sofia berteriak sangat keras. Lalu anak gadis remaja itu pun menangis dengan tak kalah keras. Karena panik mendengar tangisan Sofia yang begitu keras, Pak Salim dan Dani pun mulai panik. Sebentar lagi pasti warga akan datang ke sini jika anak itu tak segera diam. Hingga akhirnya kemudian mereka berempat memutuskan untuk pergi dari rumah itu. "Ingat, Rah, urusan kita belum selesai," ucap Dani sebelum meninggalkan rumah itu. "Baik, Mas, aku tunggu di pengadilan," sambut Aira tanpa rasa takut sedikit pun. Lalu saat semua tamunya itu pergi, Aira terduduk lemas di sofa kamar tamu. Sofia segera memeluk bahu sang ibu sambil terus berteriak. Sementara Alif mengikutinya duduk di samping sambil mengelus-elus sebelah lengan Aira. "Sudah Bu, nggak apa-apa, jangan sedih, ada kami," ucap anak sulungnya itu. "Ya, Ibu jangan sedih ya, kami akan selalu menemani Ibu. Kami nggak akan pergi meninggalkan Ibu seperti ayah," kata Sofia sambil terus terisak dan mengeratkan pelukannya pada sang ibu. Sementara Adnan yang duduk di depan Aira hanya mengelus-elus telapak tangan ibunya tanpa bicara. Mata Aira mulai berkaca-kaca. Kegarangan yang dia tunjukkan pada suami dan mertuanya tadi tidak berlaku untuk anak-anaknya. Betapa terenyuh hatinya melihat ketiga anaknya yang memberinya dukungan di saat seperti ini. Seandainya saja Aira mengabaikan mereka saat mereka masih kecil, apa mungkin saat ini mereka akan terus mengerti perasaan Aira saat dia terpuruk seperti ini? "Terima kasih sayang, Ibu beruntung memiliki kalian," dan ketiganya bersama-sama memeluk sang ibu dengan sangat erat. 2 bulan setelah kejadian itu, Aira nampak kebingungan karena hari itu Adnan tak juga menampakkan diri di rumah. "Udah Bu, tenang aja, pasti dia bentar lagi pulang kok. Kayak kemarin-kemarin, itu kan jam berapa kemarin pulangnya?" "Jam 9 malam Mas, bayangkan, Adnan ini kenapa ya kok jadi gini sekarang, susah dikasih tahu. Ibu heran." Aira berdecak sambil masih terus mondar-mandir entah sudah berapa puluh kali di ruang tamu itu. Alif yang melihat tingkah laku ibunya jadi ikutan frustrasi. Adnan, anak kedua Aira yang baru duduk di bangku kelas 1 SMA itu, untuk ketiga kalinya pulang sangat telat beberapa hari terakhir ini. Ponselnya kali ini bahkan mati. Tak seperti beberapa waktu yang lalu saat dia juga pulang telat seperti ini. Aira seperti induk ayam yang kehilangan anaknya. Raut wajahnya campuran antara cemas, marah, dan frustrasi. Malam sudah semakin bergulir. Jarum jam di kamar tamu juga sudah menunjukkan pukul 8 malam. Dan selama membesarkan anak-anaknya, Aira bahkan tidak pernah sekalipun membiarkan anak-anaknya pulang ke rumah lebih dari jam 6 sore. Terkecuali jika mereka memang sedang ada kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya yang Aira tahu. Bukan keluyuran tanpa izin darinya seperti yang dilakukan Adnan saat ini. Di tengah masalahnya dengan suaminya yang sidang perceraiannya sudah memasuki bulan kedua, tentu saja Aira dibuat tambah stres dengan tingkah laku anak keduanya itu. Ditambah lagi saat ini dia sudah mulai sedikit sibuk mengurusi pembukaan usaha barunya, usaha catering dan rumah makan online-nya yang membuatnya lebih sibuk dari biasa dan tentu saja juga lelah. Berulang kali wanita ini mendesah dan makin tetap
dengan aktivitas cemasnya, mondar-mandir gelisah, hingga saat jam menunjukkan pukul 9 malam, motor Adnan terdengar berhenti di depan rumah. Lalu terdengar suara pagar besi yang dibuka dan ditutup perlahan, lalu bunyi gesekan antara besi standar dengan lantai garasi. Dengan kemarahan siap meledak, Aira menatap pintu ruang tamu menunggu sosok Adnan muncul dari sana. "Dari mana kamu?" sambutnya saat anak lelaki keduanya itu muncul dari balik pintu. Alif hanya memperhatikan dari sofanya apa yang dilakukan sang ibu kepada adiknya. Dia paham betul Aira hanya meluapkan rasa cemasnya, sementara Adnan menghentikan langkah tak jauh dari pintu dan menunduk. Lama tak ada jawaban. Ibu tanya, "Kamu dari mana, Nan?" "Tidak ada lagi," kata adik. "Sayang," atau "Nak." Nada suara Aira meninggi, dan Alif lagi-lagi bisa merasakan ibunya benar-benar sangat marah. Lalu dia pun bangkit dari sofa, menghampiri sang ibu dan menyentuh bahunya. "Biarin Adnan mandi dulu, Bu. Nanti ajak ngobrolnya," bisik Alif pada sang ibu. Sepertinya Aira tidak setuju, tapi akhirnya dia berlalu juga dari tempatnya berdiri untuk kembali duduk di sofa, membenamkan wajahnya di telapak tangannya yang dia topang di pangkuan. Berulang kali desahannya begitu ketat. Berulang kali wanita itu terdengar beristighfar. "Mandi dulu sana, Dik, lalu makan. Nanti ibu sama Mas mau bicara," kata Alif. Dan Adnan pun segera berlalu dari ruang tamu, berjalan menuju kamarnya tanpa bicara. "Kita akan tanya baik-baik, Bu, jangan keras. Nanti dia malah tidak mau jujur kalau sedang tertekan," bisik Alif di telinga ibunya. Anak sulung Aira itu sudah duduk di samping ibunya mencoba memberi pengertian. "Tapi ini sudah keterlaluan, Mas. Pulang sekolah bukannya langsung pulang, malah keluyuran gak jelas, ditelepon gak diangkat, gak kasih kabar lagi. Kalau ibu capek, ibu istirahat aja, biar nanti Alif yang bicara sama adik. Takutnya ibu malah jadi emosi nanti," bujuk Alif. "Ibu nggak pengen seperti ini, Mas, tapi adikmu ini sudah bikin ibu stres. Ibu sendiri yang harus bicara padanya." Aira menghentikan bicaranya saat melihat Adnan ternyata sudah muncul dari pintu ruang tengah dan berjalan malas menuju ke arahnya. "Duduk," perintah Aira saat melihat anaknya itu justru hanya berdiri saja di samping sofa. Kamu dari mana, Dik? Kami semua cemas nungguin kamu," kata Alif, menyela kalimat ibunya yang akan meledak lagi amarahnya. Mendengar pertanyaan sang kakak yang lebih enak didengar, Adnan justru menjawab dengan santai, "Dari rumah Eyang." Aira dan Alif saling berpandangan keheranan. "Ngapain kamu ke sana? Kenapa nggak minta izin ibu, hah?" Terlihat semakin emosi. Kini Adnan yang menatap lekat ke arah ibunya, sorot matanya tidak seperti biasanya. "Apa Adnan harus izin untuk bertemu ayah sendiri? Sejak kapan ibu boleh melarangku menemui ayah?" Kluk. Aira menelan ludah susah payah. Apa benar ini Adnan anaknya? Bagaimana mungkin dia berani berbicara seperti ini padanya? Dia yang selama ini terlihat pendiam dan penurut itu, kenapa akhir-akhir ini berubah menjadi pembangkang? "Setidaknya kamu bisa ngomong, Nan, sama ibu. Kamu mau kemana? Mau pulang jam berapa? Biar ibu nggak cemas." Saat menyadari perubahan yang terjadi pada anaknya, Aira mulai lemah lembut. Dia mengungkapkan kecemasannya karena untuk ketiga kalinya Adnan pulang terlambat. "Adnan mau ikut ayah." "Apa?" Aira membelalakan mata. Dia masih belum mengerti apa yang diucapkan sang anak. "Nanti kalau ibu dan ayah pisah, aku akan ikut tinggal sama ayah." "Apa?" Lagi-lagi Aira memekik. Tak hanya Aira, Alif pun nampak sangat terkejut. "Kamu serius, Dik?" "Serius. Sudah aku pikirkan semua. Aku nggak mau hidup di sini, penuh aturan," ucapnya dengan nada kesal. "Adnan," teriak Aira. Dia kini kembali marah. Jadi anaknya sudah mulai protes dengan aturan-aturan yang dia buat. Adnan mulai tidak betah tinggal bersamanya. "Kamu ini ngomong apa, Dik? Aturan yang mana yang gak kamu suka?
Ibu bikin semua aturan di rumah ini kan untuk kebaikan kita semua. Alif mencoba menjelaskan, kebaikan apa? Kita di sini tuh kayak orang nggak punya kebebasan, tahu nggak? Pulang telat aja dimarahin, apa-apa dibatasi, membosankan. Dek, jangan ngomong begitu sama ibu. Sejenak suasana hening. Jadi kamu mau ninggalin ibu? Setelah diamnya yang cukup lama, akhirnya Aira bicara lagi. Adnan lebih nyaman sama ayah. Sama aja kan, kalian berdua orang tuaku juga. Tapi dek, jangan pura-pura sedih bu. Ibu sebenarnya nggak peduli kan sama aku. Yang ibu pedulikan cuma Mas Alif sama Sofi. Ibu seperti nggak pernah menganggap Adnan ada. Adnan, jangan keterlaluan kamu. Apa yang kamu bicarakan ini? Siapa yang meracuni kamu dengan pikiran-pikiran seperti ini? Nggak ada bu, Adnan sudah besar, Adnan sudah bisa berpikir, Adnan bisa memutuskan apa yang Adnan mau. Pokoknya Adnan ikut ayah, titik. Dan Adnan pun bangkit, kemudian berlalu dari hadapan ibu dan kakaknya, pergi ke kamarnya dan menelungkupkan wajahnya di meja belajarnya. Sepeninggalan anak keduanya, kembali Aira menutup wajah dengan kedua telapak tangannya untuk pertama kalinya dalam hidup. Aira merasa gagal dalam mendidik anaknya. Anak-anaknya memang sudah cukup umur untuk bisa memilih untuk tinggal dengan siapa saat dia dan suaminya berpisah nanti. Tapi pilihan Adnan ini benar-benar membuat Aira shock. Apa yang salah dengan dirinya hingga membuat Adnan menganggapnya sebagai ibu yang pengatur dan pilih kasih? Karena sejujurnya selama ini Aira selalu berlaku adil pada semua anaknya. Wajahnya nampak geram. Ditelepon saat mendengar suara lelaki yang sebentar lagi akan menjadi mantan suaminya itu mengucapkan salam. Kamu tega meracuni anakmu sendiri, Mas? Bagaimana mungkin kamu melakukan semua itu? Siapa yang meracuni Adnan, Ra? Dia kesini atas kemauannya sendiri kok. Aku juga tidak pernah memaksa. Lagi pula, kamu harus ingat, Adnan itu sudah besar. Dia sudah bisa berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Jangan menuduh sembarangan dong, jelas Dani panjang lebar dari seberang. Keterlaluan kamu, Mas. Pokoknya aku nggak terima Adnan tinggal sama kamu dan istri barumu itu. Kamu tidak berhak melarang semua anakmu untuk memilih tinggal sama siapa, Ra. Jangan egois. Aku juga tetap ayahnya. Aku juga berhak bersama dengan mereka. Aira memejamkan mata. Hampir saja dia mengumpati Dani karena kekesalannya. Namun dia sadar, akhirnya dia hanya memutuskan sambungan telepon itu tanpa salam dan membanting ponselnya ke ranjangnya. Aira menangis sejadinya di atas tempat tidurnya yang beberapa bulan Aira merasa benar-benar sungguh sunyi dan dingin. Tak ada lagi kerinduan untuk disinggahi seorang suami seperti dulu. Akankah dia kehilangan satu anak lelakinya setelah nanti dia benar-benar resmi berpisah dengan suaminya itu? Sementara di kamar Adnan, Alif sedang duduk di sebelah adiknya yang duduk menekuk lutut di atas kasurnya. Sudah kamu pikirkan benar-benar, Dek, apa yang kamu katakan tadi? Ya, jawab Adnan singkat. Kamu nggak kasihan sama ibu? Aku bosan hidup dalam kekangan seperti ini. Aku mau bebas. Mau kemana-mana nggak boleh, pulang malam nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Terdengar nada kesesalan dari kalimat itu. Dek, coba kamu pikir, itu semua ibu lakukan kan demi kebaikan kita juga, agar kita aman dan jadi disiplin. Ah, omong kosong, Mas. Adnan sudah gede, semua teman Adnan sudah bisa bebas kemana-mana, sedangkan Adnan masih saja kayak anak kecil, dikekang terus. Adnan bosan, Mas. Alif menghela napas panjang. Entah bagaimana Adnan bisa berpikir seperti itu sekarang. Setelah sekian lamanya mereka hidup dalam ketenangan, berada dalam aturan-aturan yang dibuat oleh ibu mereka. Kenapa baru sekarang Adnan komplain?